Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Fikih Siasah Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Habib Lukman Hakim MHI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Jadi langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Pemimpin berasal dari kata pimpin, dalam bahasa Inggris adalah lead, berarti bimbing dan tuntun. Dengan demikian, di dalamnya ada dua pihak yang terlibat, yaitu yang dipimpin dan yang memimpin. Setelah ditambah awalan P menjadi pemimpin, dalam bahasa Inggrisnya adalah leader. Ia berarti orang yang menuntun atau yang membimbing. Secara etimologi, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Kepemimpinan perempuan menurut Islam diperbolehkan selama kepemimpinan itu baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun, Islam memberikan batasan terhadap perempuan disebabkan karena beberapa kendala kodrat yang dimilikinya, seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, di mana hal itu menyebabkan kondisi perempuan itu sangat lemah, sementara seorang pemimpin membutuhkan kekuatan fisik maupun akal. Sampai saat ini, gagasan untuk menciptakan kesetaraan gender tampaknya masih menjadi perdebatan. Sampai saat ini pula, setidaknya pada banyak tempat termasuk untuk posisi kepemimpinan perempuan masih dianggap tidak mampu, bahkan tidak pantas. Memang, terhadap perbedaan kecenderungan dalam gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan karena sifatnya, Tuhan menciptakan wanita berbeda dengan pria secara fisik dan kejiwaannya, serta dengan fungsi yang berbeda pula. Secara alamiah, wanita mengalami haid seperti setiap bulan sampai masa menopause dan dapat mengandung. Salah satu ulama Indonesia yang mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin adalah Nasruddin Umar. Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dalil, baik Al-Quran maupun hadis, yang melarang perempuan aktif di dunia politik. Hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan untuk terjun ke dalam dunia politik, baik sebagai pejabat atau pemimpin negara. Ia juga menegaskan bahwa kata khalifah pada surah Al-Baqarah ayat 30 tidak merujuk kepada satu jenis kelamin tertentu. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki fungsi sebagai khalifah di bumi yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam yang merujuk pada Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, baik laki-laki atau perempuan, yang paling bertakwalah yang paling mulia. Jadi, tidak dibedakan dari jenis kelaminnya, tetapi berdasarkan kualitas amal selama hidup di dunia. Hal ini merujuk pada ayat Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berarti, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Al-Quran telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Di antaranya adalah masalah kepemimpinan. Al-Quran memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabati oleh kaum perempuan. Bahkan, bila perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria yang ditentukan,
maka ia boleh menjadi hakim dan top leader. Berdasarkan penjelasan surat At-Taubah ayat 71 dapat disimpulkan bahwa Al-Quran tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, dan menteri, bahkan sebagai kepala negara sekalipun. Namun dengan syarat, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misalnya harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila perempuan tersebut telah bersuami, supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap diri dan agamanya. Di samping tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga, hanya saja dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum tentang boleh atau tidaknya kaum perempuan untuk menjadi hakim dan top leader atau perdana menteri dan kepala negara. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya, harap dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.